padi sebelumnya diberi racun rumput kemudian lalu ditebas, bisa dengan menggunakan mesin rumput ataupun manual dengan menggunakan sabit. Proses selanjutnya adalah pengairan sawah, di mana kita akan mengaliri sawah agar memudahkan untuk proses pengolahan tanah sawah. Pengaliran ini kita lakukan dengan memasukkan air ke sawah dengan irigasi. Kita bisa membersihkan sampah-sampah yang tersangkut. Tahap selanjutnya kita melakukan pencangkulan agar guma yang ada di lahan sawah hilang. Di samping itu juga untuk penyemburan tanah. Pencangkulan dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama ini adalah tahap pertama. Tahap kedua kita bisa tetap menggunakan dengan pencangkulan ataupun menggunakan bajak. Setelah mencangkul yang pertama kali selesai semuanya, kita akan mencangkul yang kedua agar tanah menjadi lebih gembur, sehingga tanaman akan memperoleh unsur hara di dalam tanah karena kita sudah membalikkan tanah yang lama. Sementara itu petani yang ingin lebih hemat tenaganya bisa menggunakan bajak. Ini merupakan bajak tangan, di mana hasilnya pun lebih bersih. Proses ini dilakukan dengan cara kita menumpuk tanah sehingga pematang menjadi lebih tinggi dan juga lebih lebar agar dapat menampung air. Selanjutnya kita melakukan perataan tanah agar tanah siap untuk ditanami. Perataan ini kita gunakan alat sederhana, yaitu dari papan kayu. Selain itu, untuk yang lebih modern kita bisa menggunakan traktor. Benih terus mengalami perkembangan baik perakarannya dan juga sudah membentuk daun pertama dan akan mengalami perkembangan selanjutnya. Pada umur 20 hari ini, benih sudah dapat dipindahkan atau siap untuk ditanami, di mana kita akan mencabut dari benih. Ciri fisik benih yang sudah siap ditanami adalah di mana daunnya sudah berjumlah 5 helai. Proses penanaman padi ini kita lakukan dengan cara yaitu 30 x 30 cm. Penanaman dilakukan dengan mengikuti tali yang telah kita pasang tadi. Saat menanami padi, kita juga melakukan penyisipan, di mana rumpun-rumpun padi disisipkan di antara jarak-jarak padi. Jadi kita akan mencari keong. Keong ini merupakan hama dari tanaman padi, yang dimana dia akan merusak tanaman padi dengan cara memakan daun-daun padi. Jadi karena keong ini masih belum melebihi ambang batas hama, maka kita tidak perlu menggunakan pestisida. Teknik pemburuan pupuk yang digunakan adalah dengan menyebarkan pupuk atau broadcasting, di mana pemberian pupuk ini dilakukan melalui akar tanaman. Sebelum memupuk, sawah harus dikeringkan terlebih dahulu. Tujuannya agar akar dapat menyerap pupuk secara maksimal. Hal ini dilakukan selama 1 hari.
Setelah padi berumur sekitar 3 minggu, dilakukan penyiangan, di mana tujuan untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di antara padi yang menyebabkan persaingan unsur hara. Dan juga dilakukan penyisipan pada tanaman yang kosong. Itu bisa disebabkan oleh air hujan ataupun hama yang menyerang, sehingga tanaman menjadi rusak. Tanaman padi yang digunakan sebagai untuk disisipkan itu kita ambil dari tanaman padi yang sudah kita tanam dahulu di antara jarak tanaman. Jadi untuk mengantisipasi agar tanaman lain tidak tertularkan, maka kita bisa membuang bulir yang kena berkah tersebut. Proses panen atau pengambilan hasil tanaman kita menggunakan secara tradisional, yaitu menggunakan sabit. Gitu ya. Cara menggunakan sabit itu kita pegang, terus kita letakkan di sini, terus diputar ke agar tangan kita tidak kena. Proses pengangkutan tangkai-tangkai padi ini dilakukan secara tradisional, itu menggunakan karung. Di sini kita akan mengangkat tangkai-tangkai padi tersebut ke bumbun. Ini hasil setelah kita mengumpulkan padi-padi yang terjatuh ketika mengangkatnya ke atas bungun padi ini. Ini masih sedikit, masih satu bidang sawah, sementara harus banyak lagi yang harus kita kumpulkan padinya. Yang bisa kita kumpulkan dulu yang kayak gini, yang sudah terpecah-pecah kayak gini nggak bisa kita kumpulkan. Proses perontokan buah padi ini menggunakan mesin perontok padi atau power thresher. Di sini cara kerjanya yaitu ini membutuhkan 3 orang, dimana 1 orang untuk mengangkat padi, kemudian 1 orang lagi dimasukkan ke mesin, dan buah akan terpisah dari tangkainya. Sementara 1 orang lagi bisa memasukkan buah padi ke dalam karung. Proses pemilahan padi
dengan buah padi yang kosong. Proses pengangkutan hasil panen ini dilakukan secara manual, yaitu dengan membutuhkan tenaga orang, karena jaraknya yang cukup dekat. Untuk selanjutnya, padi ini bisa dijual ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sekam padi ataupun hasil pemilahan padi dengan beras itu bisa dijadikan abu gosok dengan diolah secara pembakaran.